ketuhanan. Anak akan mengkaitkan sifat-sifat Tuhan dengan sifat-sifat manusia, sehingga manusialah sebagai ukuran bagi sesuatu yang lain. Itu yang dimaksud dengan anthropomorphic concreteness. Oleh karena itu, dalam pengenalan sifat-sifat Tuhan kepada anak, sebaiknya ditekankan tentang perbedaan antara sifat Tuhan dan sifat manusia. Ini tentunya berlangsung di usia dini ya, 3-7 tahun. Mungkin mereka sudah bisa diajak berdialog tentang makna ketuhanan. Pada usia ini, kata-kata dan gambaran keagamaan diterjemahkan dalam pengalaman-pengalaman yang sudah dijalani dalam bentuk orang-orang yang sudah dikenalinya. Semua ajaran agama dibayangkan oleh anak sebagai pengalaman yang telah dialami manusia lain atau pengalaman yang telah dialaminya. Misalnya, Tuhan dibayangkan sebagai manusia yang mempunyai kekuatan yang luar biasa, begitu ya. Saya yakin anak pasti mempunyai imajinasi tentang seperti apa sih Tuhan itu, gitu. Yang anak pasti berbeda-beda sesuai dengan tingkat imajinasinya. Para ahli psikolog agama pada umumnya berpendapat bahwa dalam diri manusia terdapat religious instinct, yaitu potensi yang secara alamiah membawa manusia dalam kehidupan beragama. Perkembangan potensi ini sangat dipengaruhi oleh iman dan aspek kepribadian yang lain, baik kognitif maupun afektif. Dalam penelitiannya, Zelix mengumpulkan sejumlah pertanyaan yang sering diajukan anak-anak dalam kaitannya dengan kehidupan beragama tentang konsep ketuhanan. Pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan itu mungkin kita juga dalam kehidupan sehari-hari, guru-guru bisa sering mendengar, atau orang tua yang punya anak usia ini pasti sering mendengar pertanyaan, apa sih Tuhan itu? Apakah Tuhan itu? Apakah Tuhan itu seperti manusia? Begitu pertanyaannya biasanya. Bagaimana cara Tuhan membuat dirinya? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang sering muncul. Bagaimana Tuhan itu di mana? Usianya berapa? Gitu. Apakah Tuhan itu laki-laki atau perempuan? Nah, seperti itu pertanyaan anak-anak ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh anak-anak seperti itu terungkap dalam penelitian Zelling. Menurut Lutin, bukanlah merupakan pertanyaan yang serius sebenarnya. Dalam arti bahwa anak-anak bukan menanyakan tentang kebenaran ajaran yang diterimanya di pemikiran kita orang dewasa ya, tetapi mereka lebih kepada terdorong oleh rasa ingin tahu atau curiosity. Hal ini juga berpengaruh pada kehidupan beragama mereka, sehingga ciri lain kehidupan beragama pada masa anak-anak adalah bersifat konkret dan antropomorfis. Nah, itu yang bisa saya jelaskan mengenai karakteristik anak antropomorfis mengenai ketuhanan. Mungkin penjelasan saya cukup itu dulu, Pak. Masih banyak yang belum saya tuangkan ke dalam makalah. Mungkin teman-teman bisa melengkapi atau mungkin pertanyaan saya persilahkan. Ya, baik. Mungkin yang lain bisa mendiskusikan tema kita ini. Silakan. Ada yang mau ingin menambahkan tentang konsep antropomorfis, teman-teman? Saya tadi sedikit membaca beberapa artikel lagi. Ternyata ada beberapa yang belum saya tuangkan ke dalam makalah, saya yang ketinggalan. Mungkin teman-teman juga bisa menambahkan seperti itu. Mbak Feni, Ya. ini kan sehubungan yang tadi Mbak Feni tadi banyak anak yang menanyakan Tuhan itu perempuan, Tuhan itu laki dan sebagainya. Itu upaya apa yang dilakukan ketika menjawab pertanyaan anak seputar spiritual dirinya tersebut gitu?
dan uh, dia sama semacam apa kepada orang tua agar sama-sama nyambung gitu antara guru dan orang tua itu menjelaskannya sama sehingga anak mempunyai pikiran satu persepsi ya. Punya persepsinya pun sama, jadi nggak orang tua bilang A kemudian gurunya bilang B, akhirnya tuh anak kan karena anak itu belajar dengan yang konsep ya, jadi dia udah bingung gitu bagaimana caranya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Nah, Bapak ini Ya, Bu Rini, ya, Bu Rini enggak? berkaitan dari yang telah disampaikan oleh Mbak Penny bahwa pembelajaran pendidikan agama untuk anak itu kan salah satunya adalah keimanan ya, ada salah satu yang disampaikan mengenai keimanan, tauhid dan lain-lain. Nah, tadi juga dibahas tentang bagaimana keteladanan dan pembiasaan itu adalah salah satu metode yang diberikan kepada anak. Nah, sejauh ini seberapa besar pengaruhnya metodologi keteladanan dan pembiasaan dalam melejitkan potensi anak dalam hal keberagamaan untuk anak, itu yang pertama. Yang kedua, untuk anak itu kan anak kan tadi seperti disampaikan bahwa konkret kan belum bisa jadi sesuatu yang abstrak ya. Nah, makna yang lebih dalam keberagaman anak-anak itu mana yang lebih penting, apakah mengutamakan akhlak dulu atau tauhid dulu untuk menanamkan nilai-nilai pada anak itu gitu kan, tauhid atau akhlak dulu gitu saja mungkin Mbak Penny. Ya, terima kasih Bu, terima kasih Mbak Penwiwi, Bu Nini atas tanggapan dan pertanyaannya. Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan Teh Wiwi dulu mengenai upaya yang dilakukan orang tua supaya persepsinya antara orang tua dan guru itu sama, begitu ya Teh Wiwi ya, dalam mengenalkan konsep ketuhanan gitu ya Teh Wiwi ya. Nah, kalau iya betul kan? Bisa nyambung nama gitu, sehingga anak oh iya ini sama nih, karena mereka kan kalau misalkan gurunya bilang A, orang tuanya bilang B, pasti kayak nurutnya pasti ke guru ya. Kalau anak usia dini kayak guru aku gitu pastinya. Oh iya, kata guru aku betul. Iya, ya itu juga saya alami karena kebetulan saya mempunyai anak usia dini juga TKB yang sedang kritis-kritisnya banyak bertanya, dan kemarin dia juga bertanya pada saya, kebetulan sekali baru kemarin dia bertanya, Mama, Allah itu laki-laki apa perempuan? Terus kenapa Allah bikin virus seperti itu? Pertanyaan itu memang terdorong dari rasa kenapa Allah senang bikin virus, kenapa virusnya nggak pergi, seperti itulah pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu. Nah, ini kan perlu jawaban yang ekstra hati-hati ya, maksudnya untuk menanamkan konsep ketuhanan kepada anak usia dini. Artinya disampaikan oleh guru dan orang tua memang itu harus persepsi, memang harus sama. Jangan sampai gurunya bilang, oh, Allah ada di mana adanya Tuhan, di mana adanya Allah, Allah adanya di atas. Jangan sampai itu jadi suatu jawaban yang menimbulkan permasalahan di benak anak gitu. Makanya tapi kalau ini lebih kepada mengenalkan itu lebih kepada kitanya sebagai orang tua dan guru harus sama-sama banyak belajar menggali kan banyak ya buku-buku yang bisa, buku-buku praktis gitu. Saya kira banyaklah buku-buku yang bagaimana cara mengenalkan konsep ketuhanan kepada anak dengan bahasa yang sangat
lebih mudah dimengerti oleh anak. Nah ini memang harus kita sama-sama belajar antara orang tua dan guru harus sama persepsinya, jangan sampai nah itulah pentingnya kita menyekolahkan anak di sekolah Islam, yaitu kan karena kita yakin kan guru-gurunya pasti mempunyai kemampuan untuk bagaimana bisa menjelaskan tentang konsep-konsep ketuhanan yang sangat abstrak itu, terutama di ajaran Islam ya, agama Islam itu ketuhanan itu sangat abstrak dibandingkan kita di agama lain, let's say Kristen gitu kan, mereka Tuhannya kelihatan gitu, ada di Halid, ada Tuhan Yesus sangat-sangat konkret gitu, tapi kalau di Islam kan tidak. Nah itu kan tidak mudah untuk menjelaskan suatu zat yang tidak terlihat. Makanya cara menjelaskannya, kalau saya spiritualisasi pendidikan dalam untuk anak usia dini itu lebih kepada apa yang dia rasakan. Kalau dia merasa damai, itulah Tuhan. Tuhan itu memberikan rasa damai, itulah Allah yang memberikan rasa cinta. Kalau mama sayang sama Yaser, mama sayang sama kakak, berarti itulah Allah. Rasa Rahman Rahimnya Allah itu seperti ini, seperti mama sayang sama Yaser. Nah itu kan konsep antropomorfis itu kan di situ letaknya. Jadi anak-anak membayangkan bagaimana sikap Tuhan itu sama seperti karakternya manusia, bisa menyayangi, bisa mengasihi, bisa memberikan kedamaian gitu. Lalu kalau misalnya anak bertanya, aku berasal dari mana? Sama ketika kita melihat, kita lihat deh bulan dan bintang itu bagus ya gitu. Pasti dia akan bertanya, siapa yang membuat? Sesuatu itu tidak akan ada kalau tidak ada yang membuat. Sama seperti kakak juga tidak ada yang membuat, tidak akan ada kalau tidak ada yang membuat. Siapa yang membuat kita? Nah, itulah kita memberikan pemahaman keberadaan Tuhan itu apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat secara nyata. Bulan dan bintang, mama dan papa gitu, itu adalah bukti bahwa adanya Tuhan gitu loh. Saya kira guru-guru anak usia dini pasti sudah dibekali kemampuan-kemampuan, khususnya guru-guru TK Islam ya, sudah sampai sejauh itu gitu, diberikan pendidikan bagaimana spiritualisasi pendidikan untuk anak usia dini. Saya rasa seperti itu Teh Wiwi. Kalau menurut saya, berdasarkan pemahaman dan pengalaman saya. Lalu yang kedua, pertanyaannya Bu Rini ya, tentang keteladanan, pengaruh keteladanan dalam kebiasaan keagamaan ya. Ya Bu Rini ya. Pengaruh keteladanan pembiasaan dalam melejitkan potensi keberagamaan anak usia dini. Ya. Itu sangat ini sekali ya, sangat besar sekali pengaruh keteladanan itu. Uswatun hasanah itu memang dulu skripsi saya tentang konsep modeling. Modeling itu kan keteladanan sebenarnya. Konsep modeling, peranan konsep modeling untuk meningkatkan kita sih sebenarnya. Cuman kalau menurut saya konsep keteladanan atau modeling ini, uswah ini memang pengaruhnya besar sekali, karena kan sesuai dengan karakter anak yang senang meniru, mengimitasi. Anak-anak itu kan paling suka mengimitasi, meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Keteladanan ini besar sekali karena akan berkaitan dengan kebiasaan. Semakin anak itu berada di lingkungan keluarga yang religius, maka anak itu akan semakin lekat nilai keagamaannya. Walaupun pada saat itu dia hanya terbatas melakukan kegiatan ritual saja, belum
Tuhan yang sebenarnya gitu, bahwa belum ketahuidannya itu masih belum sama seperti kita gitu, masih pada tataran ritual-ritual saja atau kebiasaan-kebiasaan saja. Jadi menurut saya semakin anak itu berada di lingkungan yang religius, insya Allah karakter religius itu akan terbawa sampai nanti dia dewasa. Itu pengaruhnya sampai ya sebesar itu, Bu Rini, mengenai pembiasaan atau keteladanan. Itu menurut saya. Dan keteladanan itu paling efektif lah untuk mengajarkan konsep keagamaan atau ketuhanan kepada anak. Paling efektif kalau menurut saya. Lalu yang ketiga, apa sih tadi yang ketiga, Bu Rini, saya lupa. Itulah yang lebih penting karena anak itu kan masih konsep meniru dan konsep abstrak itu pasti sangat sulit untuk anak-anak. Sehingga apa yang lebih penting buat anak yang lebih urgent? Apakah mengenalkan keberagaman itu melalui konsep ketuhanan atau dengan akhlak terlebih dahulu? Menurut Mbak Feby apa saja? Kalau menurut saya itu semua berjalan seiringan ya, antara akhlak, pendidikan akhlak dan ketauhidan itu berjalan seiring sejalan. Ibaratnya tidak ada mana yang lebih dulu atau mana yang belakangan gitu. Artinya semua itu harus berjalan secara beriringan. Ketika kita mengenalkan akhlak yang baik, misalnya contohnya kita mengenalkan akhlak yang baik, misalnya menjaga kebersihan. Kenapa kita harus menjaga kebersihan? Ya supaya kita bisa lebih sehat, lebih hidup kita akan jauh dari penyakit. Dan Allah pun itu juga salah satu perintah Allah, bahwa Allah itu sangat menyukai anak yang mencintai kebersihan. Jadi disitulah konsep tauhidnya masuk gitu, bahwa kebersihan itu perintah Allah. Allah itu siapa? Allah itu yang menciptakan kamu, menciptakan mama, menciptakan papa, yang menciptakan kita. Jadi kita harus nurut apa kata Allah, karena Allah itu akan membawa kamu kepada keselamatan dengan hidup bersih, dengan dengan mencuci tangan yang rajin cuci tangan, terus berwudu, bertoharoh dan sebagainya. Jadi memberikan pengertian-pengertian semacam itu sesuai dengan pemahaman anak, sesuai dengan nanti pada akhirnya mereka akan terhantarkan pada konsep yang sesungguhnya di masa remaja, dewasa dan seterusnya. Begitu Bu Rini. Begitu teman-teman, mungkin ada teman-teman yang Bu Rini bisa menambahkan dari paparan atau itu kan pendapat saya ya, mungkin teman-teman ada pengalaman lain atau ada pendapat lain tentang materi ini. Silahkan. Kalau saya itu Mbak Penny masih kurang jelas tadi yang tentang materi yang terakhir itu yang disampaikan teori apa tadi yang tadi antropomorfis. Itu masih kurang apa ya. Jadi karena memang kalau kita juga tadi juga belum memberikan contoh misalnya bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang ketahuan kenapa harus begini, itu hal itu laki-laki apa perempuan ini segala macam. Itu memang harus penting juga ya buat kita anak usia dini, karena jika jawaban kita salah juga itu akan berefek sampai nanti kepada anak tentang masalah konsep Tuhan itu sendiri. Jadi saya sih nanti Bapak bisa menjelaskan tentang dari lebih dalam lagi ya. Itu saya. Iya, mungkin paparan saya tadi sesuai dengan pengalaman saya, tapi mungkin nanti Bapak Sunaji bisa lebih melengkapi. Ada tanggapan lain atau pertanyaan lain teman-teman selain itu? Ya, saya sih nambahin ya. Benar yang kata tadi Mbak Penny bilang bahwa antropomorfis itu memang konsep ketuhanan pada diri anak itu menggambarkan aspek-aspek kemanusiaan. Jadi memang tahapan ini konsepnya anak-anak yang memang Tuhan itu seperti manusia gitu. Jadi
Tuhan itu mempunyai wajah, mempunyai telinga, karena memang konsepnya baru itu gitu. Nah sebenarnya kan sifat-sifat agama pada anak itu nggak hanya Antropomorfis saja, ada egoistris, ada itu, jadi banyak sebenarnya. Jadi ini untuk tahapannya ini memang hanya anak-anak itu mengenal Tuhannya seperti manusia gitu. Betul. Karena disesuaikan dengan usia kali ya. Ya, ini tuh jadi masih di anak usia dini ya, sekitar 6 tahun lah batasnya gitu. Nanti makin besar dia akan berubah. Karena memang kan perkembangan agama pada anak itu ada, kalau nggak salah kemarin udah dibahas ya, ada 3 atau berapa gitu ya. Sudah ada 3 ya. Ini salah satunya. Iya, tingkatan dongeng. Pertama ada realistis, kenyataan, terus tingkat individu gitu. Jadi memang bertahap Bu gitu. Nah, dari sifat-sifat itu adalah ada nih yang anak usia dini ini, yaitu yang antropomorfis itu. Dia hanya mengenal Tuhan tuh baru seperti manusia ya, punya telinga. Makanya kenapa ada Asmaul Husna. Allah itu sifatnya ada yang mendengar, kuat, seperti itu. Ya, pemahaman saya seperti itu kayaknya. Iya betul. Ya saya juga setuju Mbak Elis, mengenalkan Asmaul Husna itu salah satu cara mengenalkan tauhid, ketuhanan, konsep ketuhanan kepada anak, betul. Karena dalam Asmaul Husna itu terdapat juga karakter-karakter manusia kan, cinta kasih, Rahman, Rahim, ya pokoknya semua itu kan karakter-karakter manusia gitu yang ada. Nah itu makanya tadi yang Bu Wiwik bilang, katanya gimana nih kok gimana tuh kalau Allah itu yang tadi bisa menjelaskan badan punya mata. Nah gimana kita sambungkan dengan Asmaul Husna itu, bahwa Allah itu kuat tidak berarti Allah itu bahwa Allah itu mendengar bukan berarti Allah itu punya telinga seperti kita manusia gitu. Seperti itu mungkin pembahasannya. Ya, setuju. Ada lagi yang lain teman-teman? Tati belum ada Tati. Udah menghilang lagi. Ada. Menghilang lagi. Mungkin teman-teman ada yang lain, kalau tidak saya serahkan ke Bapak. Biar Bapak banyakan gitu ngejelasinnya, jadi kan enak. Ayo sudah pucat. Ayo pucat pertanyaan mana? Putus-putus. Udah pucat mukanya. Ini putus-putus suaranya, saya nggak dengar. Tati, Jeng Tati, ada pertanyaan nggak? Nyimak nggak? Apa? Ibu Tati nyimak nggak? Ada pertanyaan nggak? Nyimak. Lagi banget aku lagi. Sinyal putus-putus nih kayaknya ya. Sinyalnya kurang bagus. Ada pertanyaan nggak Mbak Tati? Jeng Tati. Kamu ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Belum. Lagi baca dulu. Baiklah. Any Aku other di question? Aku mau di chat. Oh ya sudah. Mbak Herni, any question so far? Ini sih tadi sudah banyak dijelasin, alhamdulillah sudah ngerti. Cuman saya lagi kebayang. Jangan berkaitan dengan tesisnya lagi ya. Siapa?
Bayu lagi kuliah. Putus Her. Teman saya lagi ngebayangin aja kalau misalnya saya ditanya tuh sama anak-anak dengan pertanyaan yang mereka maksudnya memanusiakan Allah, maksudnya mendekati Allah suka itu kayak ya gitu kan. Nah itu polis ya. Kalau misalnya saya bisa jelaskan secara maksudnya yang secara konkretnya itu takutnya nanti ya ada nggak sih cara untuk apa ya kita kan maksudnya tadi Putus Her. Caranya apa maksudnya? Aku di pekarangan aja online-nya. Bagaimana cara kita bagaimana kita untuk menghindari paling tidak ya maksudnya selalu kalau kita jelasin anak akan terus bertanya tuh karena mereka itu di pemikiran mereka itu merasa pertama belum puas, kedua emang pengen tahu banget gitu kan. Iya, curiosity, ya. Ya, bagaimana caranya supaya kita itu bisa bahas itu lagi, maksudnya karena bukan kita mau bahas, tapi cuma karena pekerjaan yang lain juga kita tidak mau bukan mendapatkan, jadi ada hal yang lain yang perlu kita kerjakan lebih penting daripada membahas. Karena kalau pekerjaan itu nggak panjang, nggak kelar-kelar. Bagaimana caranya supaya Iya memang itu pasti yang udah punya, yang pernah punya anak usia dini kayak Mbak Elis, Teh Wiwi dan yang lain pasti ngerasain lah ya kayak gitu. Curiosity-nya anak-anak itu kan lebih kepada rasa ingin tahu yang besar. Jadi terus kalau nanya tuh kalau belum dia puas banget, belum sampai titik banget, dia nggak akan terus bertanya terus kan. Belum ya kita memberikan pemahaman, kalau saya pemahaman ke dia sampai dia itu merasa, sampai dia tuh benar-benar paham dan tertegun gitu. Dengan sendirinya dia akan diam, mikir sendiri gitu. Artinya dengan dia diam, dengan dia tertegun, dia sudah merasa terpuaskan at that time gitu, at least pada saat itu, walaupun nantinya di benaknya dia akan timbul pertanyaan-pertanyaan yang lebih ini lagi gitu, jadi pertanyaan-pertanyaan yang krusial banget yang kita tuh ngejawabnya tuh mesti ekstra hati-hati karena ini konsep kan gitu. Kalau saya sih lebih kepada ya jawab sebisa kita gitu, as possible aja, semampu kita jawab sampai dia diam, sampai anak itu merasa terpuaskan dengan jawaban kita. Tapi tetap jawaban kita harus tetap tidak keluar dari, maksudnya tetap tidak keluar dari ketauhidan gitu. Tidak mengatakan bahwa Allah itu ada di langit, atau Allah itu misalnya Allah itu ada di dalam di mana gitu kan. Anak-anak juga pasti akan berpikir namanya ada di dalam di mana, nggak ada tuh gitu kan pasti dia nggak ada sesuatu yang konkret. Jawaban kita tuh ya memang mesti yang tadi dibawa ke Asmaul Husna gitu, terus dibawa ke ciptaan-ciptaan Allah yang lebih real lah gitu. Menjelaskannya itu dari sesuatu yang konkret dulu gitu, kayak sayang, pelukan, kehangatan orang tua, kasihnya ibu kepada anak gitu. Ya seperti itulah Allah gitu dalam Asmaul Husna misalnya. Harus jujur, kejujuran gitu, itu kan ada juga dalam Asmaul Husna gitu. Jadi lebih kepada akhlak-akhlak yang dilakukan. Itu sih Pak, sama Bapak aja deh penjelasannya. Mbak Feni berkait Mbak, ya tambahan juga berkaitan dengan tadi kan sebuah pertanyaan anak itu kan
supaya ada sinkronisasi antara pihak sekolah dengan pihak orang tua dalam menjawab beberapa hal seperti pertanyaan tadi. Nah, ini mungkin kalau ada komunikasi buruk, mungkin setiap sekolah anak usia dini kan perlu kenapa pentingnya ada komunikasi buruk. Kemudian itu mungkin nanti ketika ini setiap anak ada sosial momen karena pertanyaan yang di luar pertanyaan biasa anak-anak, mungkin itu juga perlu disampaikan, ditulis, ada direportkan, kemudian disampaikan ke orang tuanya, sehingga nanti ketika komunikasi ini ketika dibuka oleh orang tuanya di rumah, jadi ada komunikasi 3 arah antara orang tua, pihak sekolah, dan anak tersebut. Sehingga pertanyaan yang tadi mungkin dipertanyakan oleh anak di sekolah, ini akan ditindaklanjuti oleh orang tuanya supaya ini tidak komunikasi antara jawaban-jawaban yang telah diberikan pihak sekolah dengan orang tuanya kali ya. Makanya kenapa karena yang Balun SD itu kan sebenarnya tadi seperti dikatakan bahwa yang belajar itu yang sama-sama harus belajar juga orang tuanya, karena anak-anak itu kan kewajiban orang tuanya memberikan pendidikan kepada anak gitu kan, kemudian orang tua mengalihkan tanggung jawab, bukan mengalihkan ya, kemudian amanah itu kembali kepada pihak sekolah. Nah itu juga ketika di rumah ini harus simultan, ini harus dilain sehingga apapun yang terjadi, mungkin yang terjadi pertanyaan-pertanyaan jawaban-jawaban tadi yang telah diberikan oleh gurunya juga ini bagus juga dibuat di rumah, sehingga itu ada ketuntutan, sehingga anak seperti ini di rumah gitu kali ya Mbak Pen saya. Betul Bu Rini. Terus saya pengen sharing juga nih sedikit sama teman-teman tentang pengetahuan saya. Dulu di Al Azhar Syifa Budi itu ada program spiritualisasi pendidikan. Nah, antara lain spiritualisasi pendidikan itu sebenarnya intinya juga bagaimana mengenalkan ketauhidan, alat ketuhanan terhadap anak usia dini dengan cara spiritualisasi itu bagaimana caranya memasukkan konsep-konsep ketuhanan ke setiap pelajaran. Jadi bukan hanya pas lagi pelajaran agama aja atau bukan pas pelajaran sholat aja ngajarin konsep ketuhanan, tapi di setiap semua pelajaran, di pelajaran IPA kita ajarkan juga bahwa misalnya kok ada belajar tentang gunung meletus dan sebagainya, itu kita masukkan konsep-konsep spiritualisasi di situ. Itulah kita bisa ajarkan bahwa itu kuasa Allah, dengan adanya volcano, dengan adanya gunung Merapi, itu menunjukkan kekuasaan Allah dan sebagainya. Nanti di pelajaran misalnya di pelajaran itu IPA ya, misalnya pelajaran lagi di TK misalnya di tema ya, karena harus ada tema ya. Sedang melipat misalnya, melipat bentuk manusia, tema aku misalnya. Nah di situ juga bisa dimasukkan spiritualisasi. Jadi semua aspek itu kita masukkan konsep-konsep ketuhanan, ketauhidan gitu. Jadi itu yang akan lebih bisa melekat untuk anak-anak usia dini gitu. Tapi harusnya kan sekarang ya. Tapi kenyataannya sekolah-sekolah sekarang lebih jarang untuk mengetahui keaudiadan atau apa pada anak. Makanya intinya ada di kurikulum jelas mengenalkan tentang agama, tapi ternyata kan tidak bisa mendalam seperti itu. Nah, yang tugasnya memang ternyata cara yang dapat dilakukan orang tua, yaitulah kecerdasan spiritual anak itu biasanya dari orang tua. Dengan cara apa? Pembiasaan di rumah, bagaimana dia sholat. Jadi anak tahu, tidak perlu diajarkan bagaimana ya. Jadi dia tahu pembiasaan keluarganya bahwa dengan sholat, dengan berdoa, jadi karena pembiasaan di rumah. Kalau di sekolah kayaknya agak kurang deh untuk pengajaran. Ya, setuju Mbak Elis. Sekarang di sekolah itu jadi spiritualisasi atau pengajaran ketauhidan itu tidak terintegrasi di setiap pelajarannya gitu. Jadi seolah-olah kayak terpisah gitu. Jadi kalau mau kesannya begitu ya Mbak Elis. Jadi kita kalau mau belajar tentang konsep ketuhanan, mengajarin tauhid, itu ya masih sekolah agama gitu, sekolah agama lagi. Saya nggak tahu
di sekolah-sekolah Islam itu bagaimana ininya ya, caranya mengajarkannya gitu, metodologinya seperti apa. Kalau saya dulu di karena memang sedikit Mbak, benar sedikit sekali, hanya mengenalkan rukun iman, rukun Islam sedikit, dan itu pun agama ya sekarang lebih banyak ke tahsin tahfiz. Jadi untuk yang benar-benar mengenalkan tentang aspek keagamaan itu sangat kurang sekali sekarang. Saya sih ngelihat memang seperti itu, apalagi saya sekolah Islam ya. Ternyata saya punya saya sekolah Islam, tapi ternyata kurang ya, tidak bisa gitu. Iya betul. Betul setuju. Mungkin orang tua realitanya seperti itu memang. Iya, realit seperti itu. Gimana menurut teman-teman? Kalau di sekolah udah jelas ya, semua teman-teman itu kan kurikulumnya kan terkatakan, tertulis juga holistik integratif. Jadi metode yang diterapkan ke anak juga adalah terintegrasikan pada tema, pada indikator semuanya. Jadi ya ini tergantung guru sih pada dasarnya. Guru itu bisa memaksimalkan potensi dirinya, kemudian memaksimalkan apa sih lebih banyak pertanyaan terbuka kepada anak gitu loh. Jadi bukan pertanyaan tertutup gitu. Jadi menggali terus kepada anak gitu. Yang tadi Mbak Elis bilang juga memang orang tua memang madrasah pertama buat anak. Jadi ya nggak bisa menyalahkan guru gitu loh. Karena memang di sekolah dari spiritual anak tersebut gitu. Iya betul. Intinya sih sebenarnya sinergi ya. Iya sinergi betul. Antara orang tua dan guru. Dan banyak dialog juga sih benernya ya, dialog antara antara anak dengan orang tua, guru dengan anak, seperti itu. Kan ada kalau nggak salah ada 3 tahapan ya mengenalkan tauhid. Itu tauhid uluhiyah, kemudian tauhid rububiyah, sama mengenalkan asmaul husna kepada anak. Itu semuanya dialog kalau nggak salah gitu. Iya betul, cuma maksudnya memang ternyata kan sekarang tuh sangat kurangnya, kenapa lebih ke pembelajaran lain gitu loh Bu. Beda dengan zaman dulu saya kecil, kayaknya lebih banyak yang mengajarkan. Bagaimana dulu tuh kita yang nyanyi apa ya, tapi sekarang tuh lebih ke calistung gitu loh. Jadi keagamanya tuh hanya mengenal siapa Tuhan kita, Allah sudah gitu. Maksudnya ya saya sih ngelihat ke dalam ya itu gitu loh. Nah kritisnya anak itu ketika di rumah biasanya, tadi di sekolah ini, makanya bertanya pada orang tua biasanya ya. Iya. Tahu saya begitu. Itu terjadi pada aku dan anakku. Nggak matang di sekolah tuh, nggak matang gitu loh. Nggak puas. Nah makanya bener nggak pas doang saya akhirnya, makanya judul tesisnya kenapa jadi seperti itu, karena memang di sekolah tuh sangat kurang sekali gitu. Sekarang lebih ke calistung, bagaimana anak bisa baca. Orang tua tuh dan itu targetnya. Yang saya tahu sekolah Islam ya gitu. Iya. Masih mungkin oke lah sekolah-sekolah yang Islam yang ini mungkin dia yang sedini mungkin dia diajarkan untuk yang doktrinnya luar biasa gitu. Tapi ya tidak seperti itu juga kan, ketika anak di doktrinnya terlalu mana ya, sekarang tuh kan banyak tuh lagu-lagu yang kayaknya bikin anak juga terlalu keagamaannya tuh gimana gitu ya, sampai dia mau berjuang untuk Islamnya gitu. Banyak sih memang gitu, tapi kalau saya sih menurut saya yang memang ada tahapannya ketika pelajaran agama itu, nilai agama itu pada anak-anak gitu. Memang dia sudah punya, makanya kata Komarudin kalau nggak salah ya, Komarudin Hidayat tuh dia bilang kalau yang namanya anak-anak itu sikap agamanya yaitu spontan, imajinasi, dan kreatif. Jadi udah yang menyenangkan aja gitu, kata Komarudin Hidayat. Iya kan, makanya
makanya ada nyanyian banyak. Aku kalau saya pribadi sih memang saya terinspirasi sama Bunda Nidras ya, Istiqlal gitu. Dia itu penanaman akhlak ke anak Istiqlal itu bagus gitu loh. Yang pro dan kontra juga, tetapi dia mengenalkan akhlak dan pemahaman Islam anak tuh luar biasa menurut saya ya gitu. Entahlah yang kalau saya pernah ke Al-Falah sekali, Al-Falah itu sebabnya Islamnya seperti Bunibras gitu. Akhirnya kan dia membuat Bunibras kan banyak tuh membuat lagu untuk anak-anak Islam kayak Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Itu kan suatu suatu effort yang besar gitu loh. Untuk mengenalkan Islam pada anak kayak ini. Ya. Ya. Mbak Feni, ada di beberapa sekolah yang ketika anak itu masuk sekolah, maka orang tuanya juga ikut training selama 6 bulan. Bagaimana cara anak itu bersekolah di ketika anak itu sekolah, orang tuanya pun ada training bagaimana cara dia mengenalkan bagaimana ketuhanan, bagaimana akademik, konsep-konsep dan lain-lain. Jadi ada sebuah sekolah itu mungkin tadi yang disampaikan oleh Bu Wiwi, dan sekolahnya itu dekat rumah saya, dan itu juga cukup tidak murah juga gitu kan. Misalkan per 1 semester itu ketika anaknya masuk, orang tuanya masuk, kalau nggak salah sampai 18 juta gitu. Jadi training untuk orang tuanya. Jadi betul-betul orang tua juga sangat terlibat, bagi orang tua muda yang memahami konsep pendidikan yang memang kurang kuat, konsep keagamaan yang kurang kuat. Biasanya juga kurikulum anak Golden Age itu banyak melibatkan orang tua, jadi orang tua di sini juga akan banyak belajar juga gitu. Jadi ada sih beberapa sekolah yang seperti itu. Jadi memang karena peranan orang tua seperti tadi Neng Edik juga yang sepakat bahwa pendidikan orang tua adalah madrasahnya untuk anak-anak pertama kali memang itu. Jadi makanya ada beberapa sekolah juga yang seperti itu. Ya, kalau menurut saya sih akan kembali lagi sih, anak itu akan strong from home gitu. Apapun dia mau kuat di tauhidnya, akhlaknya, semua akan kuat berangkat dari rumahnya. Kembali lagi ke rumah gitu. Semahal apapun sekolahnya, seislami apapun sekolahnya, tapi kalau tauladan di rumahnya tidak ada, ya nothing gitu loh. Tetap aja kan kita akan harus kembali ke rumah gitu. Ya dari rumah itu sih kalau menurut saya, walaupun memang kolaborasi sinergi antara sekolah dan orang tua memang mutlak ya, tapi tetap kembalinya pasti akan ke rumah karena madrasah utama itu adalah orang tua di rumah gitu. Itu sih kayaknya cukup ya teman-teman diskusinya. Sekarang kita kembali. Orang nunggu Pak Sur. Terima kasih atas partisipasi dan pertanyaan dan saya kembalikan diskusi ini ke Pak Sunan Haji, monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Tati kok tidurannya lagi sehat kan? Aduh, iya. Bu Tatinya sehat ya? Nggak kedengeran katanya. Baik teman-teman sekalian, terima kasih kepada semuanya. Pertama, pekan depan ini sudah masuk UTS. Jadi kita tidak ada perkuliahan online seperti ini. Teman-teman nanti mengerjakan soal, dan soalnya silakan jawabannya nanti dikirim ke email saya ya. Emailnya udah tahu ya? Ya. Iya, Pak. Ya. Soalnya silakan ditulis, silakan ditulis. Ya, benar, Pak. Ya. Siap. Baik. Ya. Soalnya saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Belum, Pak. Ya, belum. Ada yang teriak belum. Ya, Pak, udah. Baik. Ya. Diganggu. Ya. Ya, nggak apa.
Soalnya itu buatlah analisis tentang efektivitas pendidikan anak usia dini. Jadi efektivitas pendidikan anak usia dini. Saya ulang ya. Efektivitas pendidikan agama, ada agamanya. Oh, efektivitas Pendidikan agama anak usia dini. agama. Pendidikan agama anak usia dini. Oh, Setelah diberlakukannya Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020. Nomor 4 tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020. Ya. ya. Jadi efektivitas pendidikan agama anak usia dini. Itu tentang ya ini kebijakan yang kemarin menjelang akhir itu, sehingga ada banyak perubahan tentang kebijakan pendidikan. Saya kira nanti teman-teman bisa membuat tulisan. Saya tidak menentukan berapa halaman, ya, boleh dari 1 halaman sampai ke halaman berapa boleh. Minimal berapa, Pak? Ya, nggak ada minimal. Oh, nggak ada. Ya, nanti kalau ada minimal